Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang R project visualisasi data dari penjualan gadget selama 14 hari. Latar belakangnya di sini, jadi kami akan mempresentasikan data penjualan gadget selama 14 hari yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor musiman dan perayaan seperti Natal dan Tahun Baru. Seringkali meningkatkan penjualan karena adanya promosi dan diskon besar-besaran. Nah, baik selanjutnya. Bagian satu hasil analisis dengan R visualisasi data. Oke, yang pertama ada diagram batang. Bisa Bapak lihat dari data penjualannya. Berdasarkan data diagram batang di atas, penjualan gadget jenis laptop paling banyak laku selama 14 hari. Data ini menunjukkan bahwa untuk sekarang orang-orang lebih membutuhkan laptop ketimbang untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan pribadi. Nama data diagram batang di atas menunjukkan handphone menjadi pesaing di dalam penjualan gadget selama 14 hari. Oke, yang kedua ada histogram. Berdasarkan data histogram di atas, pendapatan penjualan gadget selama 14 hari yang paling tinggi itu sebanyak 7,5 juta. Namun pendapatan itu tidak stabil setiap harinya. Pendapatan stabil di setiap harinya selama 14 hari yaitu senilai 5 juta per harinya. Baik, selanjutnya ada diagram kotak. Diagram kotak di atas menunjukkan bahwa rata-rata penjualan gadget tipe handphone selama 14 hari yaitu sebanyak 20 pieces. Sedangkan yang tertinggi laku sebanyak 35 pieces dan terendahnya sekitar 8 pieces. Untuk tipe gadget iPad rata-rata yaitu 35 pieces, sedangkan yang tertingginya laku sebanyak 45 pieces dan yang terendahnya sebanyak 10 pieces. Untuk tipe gadget laptop rata-rata lakunya yaitu 25 pieces, sedangkan untuk yang tertingginya 50 pieces dan terendahnya 10 pieces. Baik, selanjutnya ada diagram sebar. Di sini ada garis regresi yang berwarna biru yang ditampilkan pada diagram memiliki kemiringan positif. Ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan dan jumlah penjualan. Artinya, secara umum, semakin tinggi nilai pendapatan suatu bisnis, maka nilai jumlah penjualannya juga cenderung lebih tinggi. Nah, pada kali ini di kategori ini penjualan mean dari penjualan gadget selama 14 hari yaitu sebesar 23,92,857. Sedangkan mediannya itu ada di rata-ratanya 24,00. Kalau pendapatannya meannya itu berada di 30,71,28,14. Sedangkan di mediannya 25,08,26,09. Kesimpulannya, berdasarkan data yang ada, penjualan gadget selama 14 hari dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti musim liburan dan perayaan yang meningkatkan permintaan. Kampanye promosi yang menarik perhatian konsumen serta peluncuran produk baru yang menawarkan fitur-fitur canggih. Dalam hal ini, laptop menjadi gadget yang paling banyak terjual karena banyak orang membutuhkannya untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun itu pribadi. Namun handphone juga menunjukkan persaingan yang ketat dalam penjualan ini. Baik, bagian dua di sini akan kami di sini akan menjelaskan tentang visualisasi data dengan ggplot2 DR data economic data. Baik, selanjutnya yaitu hasil visualisasi interpretasi data. Yang pertama ada diagram batang. Visualisasi diagram batang di atas menampilkan jumlah total data ekonomi yang berasal dari berbagai wilayah di dunia, yang di mana setiap batangnya menampilkan satu wilayah, dan tinggi batang menunjukkan banyaknya data dari wilayah-wilayah tersebut. Pada sumbu X, menampilkan nama-nama wilayah
seperti Amerikas, Asia Pasifik, East Europe, Sem Asia, Europe West, Europe, MENA, SSA atau Sub-Saharan Afrika. Lalu pada sumbu Y menunjukkan jumlah frekuensi atau jumlah total data dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Dan selanjutnya itu hasil visualisasi. Wilayah SSA atau Sub-Saharan Afrika memiliki frekuensi atau jumlah total data tertinggi, yaitu lebih dari 40. Kedua wilayah Amerikas itu sekisar 30. Ketiga Asia Pasifik dan Europe West dan Europe kisaran 30. Dan keempat yang memiliki frekuensi atau jumlah total data terendah itu terdapat pada negara East Europe, Sem Asia, dan MENA, yaitu dengan nilai rendah dari 20. Baik, yang kedua yaitu ada histogram. Dari visualisasi histogram ini menjelaskan tentang pola distribusi data nilai HDI. Pada sumbu X atau HDI menunjukkan peringkat HDI yang berkisar dari 0 sampai 1,25. Peringkat yang mendekati angka 0 menunjukkan peringkat yang rendah, sedangkan yang mendekati angka 1,25 menunjukkan peringkat yang tinggi. Pada sumbu Y atau frekuensi menunjukkan jumlah negara dalam setiap peringkat HDI untuk setiap wilayah. Selanjutnya ada pola distribusi data. Pertama, sebagian besar negara memiliki peringkat HDI antara 0,25 sampai 0,75. Dan yang kedua, ada negara dengan peringkat HDI rendah di bawah 0,50. Tetapi jumlahnya kecil, yang artinya negara-negara tersebut memerlukan perhatian lebih dalam pembangunan manusia. Kemudian ada diagram kotak atau block spot tersebut untuk membandingkan distribusi HDI, indeks pembangunan manusia di berbagai wilayah. Yang pertama ada indeks outlier, mengidentifikasi outlier sebagai titik-titik data yang berada di luar kumis kotak. Titik-titik ini mewakili negara-negara yang memiliki nilai HDI yang jauh di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata. Kemudian ada Amerika. Terdapat satu wilayah di Amerika yang memiliki nilai HDI yang jauh di bawah rata-rata. MENA atau Middle East and North Africa. Ada satu negara di wilayah MENA yang memiliki nilai HDI yang jauh di atas rata-rata. Kemudian ada SSA atau Sub-Saharan Afrika yang terdapat beberapa negara di wilayah SSA yang memiliki nilai HDI yang jauh di bawah rata-rata. Dampak potensial dari outlier. Negara dengan HDI yang sangat rendah menunjukkan adanya masalah yang serius seperti konflik, bencana alam, atau kebijakan pembangunan yang tidak efektif. Dan sebaliknya, negara dengan HDI yang sangat tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, sistem pemerintahan yang efektif, atau investasi yang besar dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian ada diagram sebar. Di sini ada garis reksesi yang berwarna merah ditampilkan pada diagram memiliki kemiringan positif. Ini menunjukkan adanya kolerasi positif antara CPI dan HDI. Artinya, secara umum, semakin tinggi CPI suatu negara, maka HDI-nya akan cenderung lebih tinggi. Kemudian dari data ekonomi, kategori CPI di MEAN ada 40,52023. Kemudian di mediannya ada 3.200. Dan di HDI ada 065,80867. Di median
06980. Dan di HDI rank di meannya ada 95283224 dan di mediannya ada 9600. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis grafik, terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi Human Development Index atau HDI antar wilayah geografis. Wilayah sub-Saharan Afrika memiliki jumlah negara tertinggi namun cenderung mendominasi peringkat HDI terendah, mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan manusia. Sementara itu, wilayah Europe terdapat memiliki peringkat HDI tertinggi dengan distribusi yang konsisten, menandakan performa pembangunan yang stabil. Wilayah Pasifik dan East Central Asia menunjukkan variasi yang lebih lebar dan dengan beberapa outlier yang mengindikasikan disparitas antar negara di kawasan tersebut. Selain itu, grafik sebar juga menunjukkan adanya kolerasi positif antara HDI dan CPI, Corruption Perception Index, yang dimana dengan negara dengan HDI tertinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Perbedaan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia global masih diwarnai dengan ketimpangan antar wilayah, sehingga diperlukan pendekatan khusus terutama di kawasan dengan tantangan signifikan seperti SSA. Baik, segitu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Penutupan akan ditutup oleh Umar Haikal Syahlana. Baik, terima kasih semuanya untuk presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, yang salah datang dari kami, yang baik datang dari yang di atas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.